Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa CSN TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk membahas tema yang berjudul amal jariyah. Kita ketahui bahwa ada amal-amalan yang mana apabila kita kerjakan, amalan-amalan itu akan terus mengalir pahalanya dari kita semenjak kita hidup di dunia, bahkan sampai kita meninggal nanti, amalan-amalan itu akan terus mengalir kepada kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata banu Adam in qata'a 'amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladun sholihin yad'u lahu." Yang artinya, apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang kita keluarkan, yang mana peruntukannya ataupun kegunaannya dapat dimanfaatkan terus-menerus oleh khalayak ramai, oleh masyarakat dan siapapun yang dapat menggunakannya. Salah satu contoh, kita membangun jembatan, membangun jalan, kemudian kita berwakaf dan lain sebagainya. Amalan-amalan tersebut selama masih digunakan oleh khalayak ramai, selama masih digunakan oleh masyarakat umum, maka amalan tersebut akan terus mengalir pahalanya kepada kita sampai kita meninggal nanti, akan terus mengalir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita ketahui di bulan suci Ramadan ini banyak sekali kegiatan-kegiatan pengajian, kegiatan-kegiatan tarbiyah ataupun pendidikan-pendidikan khususnya di bidang agama sangat marak dilakukan oleh lembaga-lembaga, oleh perorangan, oleh dai, mubaligh. Sangat marak dan sangat ramai sekali yang melakukannya khususnya di bulan suci Ramadan ini. Nah, untuk itu alangkah baiknya kalau seandainya kita manfaatkan momen Ramadan ini untuk mengisinya dengan berbagai kegiatan tarbiyah atau pendidikan di masyarakat pada umumnya. Ilmu yang bermanfaat yang selama itu masih digunakan oleh murid-murid kita, anak-anak didik kita, meskipun kita sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Kita bisa melakukan yang namanya pesantren kilat di bulan suci Ramadan. Apapun itu namanya, ada yang menyebutnya dengan madrasah Ramadan, ada yang menyebutnya dengan pesantren kilat, ada namanya menyebutnya dengan safari dakwah. Apapun itu, selama itu di dalamnya bermuatan pendidikan agama Islam, itu selama amalnya dilakukan dan dikerjakan oleh pendengar, maka amalannya akan terus mengalir selama ilmu itu ataupun amalan-amalan itu dikerjakan oleh pemirsa ataupun anak didik kita. Kemudian yang ketiga, anak yang soleh.
anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan ini amalannya juga akan terus mengalir tanpa putus. Meskipun orang tua kita ataupun ayah ibu kita telah berada di alam barzakh ataupun di alam kubur, tetapi apabila anaknya terus mendoakannya, maka amalan-amalan tersebut akan terus mengalir pahalanya kepada orang tuanya. Kita lihat fenomena di masyarakat, dalam keluarga, terkadang hal ini yang sering kita lupakan. Di dalam bulan suci Ramadan ini, marilah saya menyeru kepada siapapun yang merasa punya orang tua, baik orang tuanya yang berada di dekatnya ataupun yang orang tuanya jauh darinya, maka di bulan suci Ramadan ini sempatkanlah, luangkanlah waktu untuk berbakti kepada orang tua. Karena bentuk anak yang soleh bukan hanya mendoakannya dari jauh, tetapi yang lebih bermakna dari itu adalah kehadiran kita di hadapan orang tua kita. Kita memang sangat sibuk dengan urusan dunia. Kita mungkin tidak punya waktu banyak, disibukkan oleh kehidupan dunia kita. Tetapi ingatlah, di balik kesuksesan kita, di balik semua itu hanyalah tujuan yang semu dan sementara. Ingatlah kepada orang tua kita, kesuksesan kita tanpa doa dan dukungan dari orang tua kita itu tidak bermakna sama sekali. Kita lihat berapa banyak orang-orang yang sukses di luar sana yang masih memiliki orang tua. Ia enak-enakan makan di restoran mahal, tidur di hotel-hotel mahal, namun dia lupa kalau orang tuanya masih perlu untuk dia santuni, masih perlu untuk dia perhatikan. Untuk apa kita kesuksesan ke dunia ini? Untuk apa sebenarnya? Kehidupan kita memiliki dua tujuan. Yang pertama tujuan di dunia, yang kedua tujuan untuk akhirat. Kita boleh saja memiliki gedung-gedung bertingkat, kapal-kapal di lautan, kemudian punya kendaraan mewah, punya rumah besar, tetapi itu hanya untuk kenikmatan kita di dunia. Apakah kita pernah memikirkan bagaimana jadinya kita kelak di akhirat? Harta tidak akan bermanfaat, tidak akan mampu menolong kita seandainya harta tersebut kita tidak bisa menyalurkannya atau menggunakannya untuk amal-amal yang dapat menolong kita nanti setelah kita mati, terutama amal jariyah, seperti yang telah saya singgung tadi pada bagian yang kedua. Kita lanjut kepada yang berbakti kepada kedua orang tua. Saya memperhatikan dan melihat di beberapa kalangan masyarakat masih ada orang tua yang dihambakan oleh anaknya sendiri. Masih ada orang tua yang masih bekerja berbanting tulang, padahal kalau dilihat secara fisiknya sudah renta, sudah uzur, namun dipaksa atau terpaksa untuk melakukan sebuah pekerjaan-pekerjaan yang berat demi mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Apakah itu yang dinamakan anak-anak yang berbakti atau anak-anak yang soleh? Tidak hanya sebatas itu. Kita berbakti kepada orang tua bukan hanya kita memberinya makan, bukan hanya kita mencukupi kebutuhannya. Lebih daripada itu, kita menyenangkan hatinya. Itu adalah yang lebih baik untuk kita lakukan.
Karena ikhwanul muslimin, pemirsa CSM TV yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Paling lama umur kita 70 ataupun 80 tahun. Hanya sementara. Dan kenikmatan yang kita miliki, yang kita peroleh di dunia ini juga tidak banyak. Tidak banyak yang dapat kita nikmati di dunia ini. Namun yang lebih kekal nanti adalah kehidupan di akhirat kita. Bagaimana kehidupan di akhirat kita itu tergantung usaha kita di hari ini ataupun di dunia ini. Kullu nafsin za'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan hanya kepada Kamilah semua akan dikembalikan. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 57. Sebesar apapun harta, sebanyak apapun harta yang kita miliki di dunia, itu hanya sebatas kemampuan kita dalam memanfaatkannya. Maksudnya, seberapa besar sih perut kita untuk menampung makanan, seberapa jauh sih kaki kita ini bisa melangkah, kemudian seberapa banyak waktu yang bisa kita pakai untuk menikmati semuanya kenikmatan dunia. Jangan sampai kita melupakan Allah, jangan sampai kita melupakan akhirat. Karena akhirat adalah kehidupan yang lebih kekal. Kehidupan dunia kita tidak akan bertahan sampai 100 tahun. Tapi kehidupan akhirat ribuan tahun, bahkan jutaan tahun. Apakah kita rela mengorbankan waktu yang panjang demi kenikmatan sesaat di dunia? Dari itu, marilah kita persiapkan diri di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Perbanyaklah amal-amal soleh, perbanyaklah amal-amal jariyah, yang mana amal-amal itu yang menjadi investasi untuk kita di kehidupan akhirat mendatang. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Kita punya harta, tetapi harta tersebut tidak mampu menolong kita di kehidupan akhirat. Kita mempunyai anak, malahan anak tersebut menjadi fitnah bagi kita untuk kehidupan di akhirat kita. Kita memiliki ilmu, tetapi ilmu itu tidak dapat menolong kita untuk kehidupan akhirat kita. Maka kita akan menjadi orang yang sangat merugi, sangat merugi. Dari itu, ikhwanul muslimin rahimakumullah, mari kita manfaatkan momentum bulan suci Ramadan untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap amal yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi diri saya sendiri dan terlebih kepada seluruh pemirsa CSM TV dimanapun berada. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah khilafan dan kedhaifan dari saya pribadi. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.